Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita menyambung pelajaran tentang The Perfect Woman atau wanita-wanita sempurna. Dan akhir daripada pembahasan kita yaitu adalah tentang kehamilannya Sayyidatuna Hannah, yang mana Sayyidatuna Hannah beliau sudah lama menanti daripada zurriyah ataupun keturunan ataupun buah hati, namun tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ketika beliau melihat daripada kelahiran seekor burung dan bertelurnya burung tersebut dan diretas daripada burung tersebut. Akhirnya pada waktu itulah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doa beliau. Dan luar biasanya Sayyidatuna Hannah ini ketika beliau mengandung daripada anak beliau, yaitu adalah Sayyidatuna Maryam sebagaimana akan datang, beliau adalah orang yang sama seperti kita. Apabila tidak diberikan keturunan maka menanti-nantikan daripada keturunan tersebut. Namun bedanya beliau ketika sudah tahu daripada tanda kehamilan dan tahu bahwasanya bakalan mempunyai anak, beliau malah menazarkan anak beliau untuk berkhidmat di Baitul Maqdis, yang mana itu kita sebutkan di dalam ayat Al-Quran sebelumnya, idz qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraram fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Maka beliau tidak cuma meniatkan agar anak tersebut membantu daripada agama Allah Subhanahu wa taala, tidak cuma memberikan anak tersebut untuk Allah SWT, tetapi malah beliau nadarkan sehingga tidak bisa lagi beliau mengembalikan daripada ungkapan tersebut. Dan beliau harus menunaikan daripada nazar beliau tersebut. Kalau kita biasanya kalau sudah mempunyai anak dan lain sebagainya, macam-macam ya Allah harapan, ya Allah artinya mudah-mudahan anak ulun ini pintar belajar sampai lulus SMA, kuliah S1 sampai S3 jadi profesor, nyaman juga artinya menasuhi anak. Umpat berdiam di rumahnya, nyaman juga hanya mengolahkan rumah, nyaman juga hanya nukarakan mobil dan lain sebagainya. Beliau tidak seperti itu, karena beliau tahu bahwasanya al-malu dhillun zail, harta itu bagaikan bayang-bayang yang cuma sebentar bakalan hilang. Kalau kita ada tempat kenaungan, rumah atau pohon dan lain sebagainya, itu kalau sudah terik matahari sampai di sekitar jam 12 jam 1 itu ada bayang-bayang itu. Dan bayang-bayang itu sumat benar, paling lama sejam hilang. Begitulah harta. Harta adalah dhillun zail, dan beliau tahu bahwasanya menikmati daripada harta tersebut cumalah sebentar, cuma ketika di dunia. Tetapi kalau beliau mempunyai daripada anak yang membantu daripada agama Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan dinikmati selama-lamanya. Maka beliau pun tahu bahwasanya yang terbaik yaitu adalah agar anak tersebut menjadi anak yang sebaiknya dinazarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kata para ulama ada pelajaran buat kita. Kalau sudah tahu ada tanda-tanda kehamilan, hendaknya melakukan beberapa perkara yang dilakukan oleh Sayyidatuna Hannah. Yaitu yang pertama, niatkan anak yang kita kandung itu menjadi anak yang membantu agamanya Allah Ta'ala. Niatkan niat yang baik. Karena mungkin pian-pian tahu keberadaan niat daripada seorang ibu, kelakuan seorang ibu, apa yang dibaca oleh seorang ibu, bahkan psikologi seorang ibu ketika lagi hamil itu
mempunyai dampak yang sangat kuat bagi anak. Kalau ibunya lagi stres, bayi di dalam perut stres juga. Kalau ibunya marah-marah, anak yang di dalam perut itu tantrum juga. Dalam artian apa yang dirasakan oleh ibu itu berpengaruh bagi anaknya. Makanya dari semenjak kehamilan itu sudah mulai kita pasangkan niat-niat yang baik, lakukan daripada hal-hal yang baik, berdoa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu sangatlah berpengaruh daripada cabang bayi atau buah hati yang berada di dalam perut kita. Terus lagi, itu adalah amal yang pertama, yaitu adalah niatkan daripada niat yang baik. Yang mana niat beliau ini luar biasa. Niat yang mana itu merubah daripada banyak hal yang terjadi pada waktu itu. Niat tersebut adalah awal daripada perubahan di kalangan Bani Israel. Betapa banyak daripada suatu kampung yang awalnya itu banyak premannya, banyak orang nakal di sana, itu berubah daripada kampung tersebut dengan sebab niat daripada seorang ibu ketika mau melahirkan daripada anaknya itu. Maka niat itu sangatlah berpengaruh. Makanya jelas pertama ujar buah ulama yaitu adalah niatkan niat yang bagus. Terus apa? Berdoa kepada Allah Ta'ala. Beliau berdoa akhirnya, fataqabbal minni, ya Allah terimalah daripada anak ini. Dan seperti yang kita terangkan, beliau ketika berdoa tidak memaksa kepada Allah Ta'ala, dan beliau serahkan akhirnya kepada Allah Ta'ala, innaka antas samiul alim. Dan sampai sini kemarin pembicaraan kita masuk ke pembicaraan kedua. Ternyata beliau inginnya anak tersebut berkhidmat di Baitul Maqdis. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Pada waktu itu yang berkhidmat di Baitul Maqdis cuma laki-laki, perempuan tidak ada. Beliau kaget ketika lahir, yang terlahir malah perempuan. Akhirnya beliau seakan-akan mengadu kepada Allah Ta'ala, ya Allah bagaimana saya melakukan dengan nazar saya. Bahkan gara-gara ini seperti yang kita terangkan di pertemuan sebelumnya, ayahnya Sayyidatuna Maryam itu meninggal, Imran itu, karena beliau memikirkan bagaimana beliau bisa melakukan daripada nazar yang dilakukan oleh istrinya. Tetapi Allah Ta'ala menjawab daripada itu. Ujar Allah Ta'ala, wallahu a'lamu bima wada'at. Allah Ta'ala maha tahu dengan apa yang engkau lahirkan. Walaysa dzakaru kal untha. Dan anak perempuan yang engkau lahirkan itu tidak seperti laki-laki. Kalau seandainya aku memberikan engkau anak laki-laki, maka tidak seperti anak perempuan yang engkau lahirkan. Ini sebahagian ada yang memaham salah lah. Yaitu adalah artinya Islam ini begitu mengedepankan daripada laki-laki ketimbang perempuan. Perempuan selalu terkebelakang. Bukan itu makna daripada ayat ini. Yaitu adalah apa makna ayat ini? Allah Ta'ala apabila memberikan sesuatu tidak mau sesuai spek dan standar yang kita minta, tapi Allah Ta'ala akan memberikan yang lebih daripada itu. Kalau kita minta daripada anak yang cuma sekedar berkhidmat di Baitul Maqdis seperti yang dilakukan oleh Sayyidatuna Hannah, maka Allah Ta'ala pengen anak tersebut tidak cuma seperti itu. Kalau seandainya yang beliau lahirkan anak laki-laki, ya udah berkhidmat di Baitul Maqdis selesai sudah. Tapi kata Allah Ta'ala, saya berikan engkau anak perempuan, yang mana anak perempuan ini melebihi daripada laki-laki, yang mana anak perempuan ini akan melahirkan seorang laki-laki, yaitulah Nabi Allah Isa, yang mana dia tidak cuma berkhidmat di Baitul Maqdis, tetapi dialah yang akan menyelamatkan daripada dunia ini daripada fitnatul Masih Ad-Dajjal. Kalau seandainya anak lelaki yang dijulungi langsung, mungkin ini cuma fokus berkhidmat di Baitul Maqdis. Tapi Allah Ta'ala hendak dulu menyiapkan daripada beberapa persiapan bagi orang yang akan diutus oleh Allah Ta'ala. Dipilih dari keluarga baik, habis itu dipilih daripada ibu yang baik, habis itu dilahirkan seorang perempuan, yang mana perempuan ini akan melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu adalah Sayyiduna Isa.
sepaling besar fitnah di dalam alam ini, yaitu adalah fitnatul dajjal. Semua daripada godaan dari awal diciptakan daripada bumi, dari diturunkan Nabi Allah Adam sampai akhir zaman, yaitu adalah fitnah dajjal. Semuanya ini cuma persiapan daripada fitnah dajjal. Maka Allah Ta'ala kalau memberi seseorang tidak mau sesuai spek biasa aja, standar itu, tapi Allah Ta'ala mau lebih, yaitu adalah Maryam, anakmu yang perempuan itu nanti bakalan berkhidmat di Baitul Maqdis sesuai yang engkau minta. Dan itu sudah khariqah lil adah. Biasanya lelakian, ini malah beginian. Terus apa? Dia akan melahirkan daripada anak yang bakalan membunuh daripada fitnah terbesar di alam semesta, yaitu fitnah daripada Dajjal. Wah, kata kita lah jangankan fitnah Dajjal, kadang lawan serangan fajar aja katakan. Serangan fajar aja kata. Asalnya artinya pilihan nomor 5, nomor 6, nomor 7. Kalau mau diubah lagi sudah dikirimi orang pagi-pagi serangan fajar tadi 200.000 aja kadang isinya, berubah pilihan menjadi nomor yang lain. Ini cuma anak buah Dajjal yang paling kecil ini. Ayo biar 200.000 bagi 5 tahun, bagi 5 tahun dulu kan, 5 tahun biar Allah jadi kalkulator paling berapa ribu tuh duitnya ya kalau seharinya tuh. Nah, kadang kita kalau memikir daripada hal kayak itu terlalu cepat, terlalu gegabah kita. Kata Allah Ta'ala memberikan daripada zuriat, yaitu Nabi Allah Adam melebihi daripada memberikan daripada Nabi Allah Isa melebihi daripada segalanya, melebihi daripada permintaan biasa daripada siapa? Sayyidatuna Hannah. Diberikan anak perempuan yang bakalan melahirkan orang yang bakalan membunuh daripada Dajjal. Itu hanya kisah serangan fajar tadi, belum lagi yang lain. Dibagi orang kerudung kah? Dibagi orang tas bahan scarf kah? Atau sendal Crocs kah? Ubah dilihat. Ini anak buah Dajjal aja. Karena bapaknya dengan binisbah Dajjal. Siapa? Makanya akhir zaman karena banyak yang kena fitnah Dajjal ini. Luar biasa. Dia bisa menghidupkan orang-orang yang meninggal dunia. Dia bisa menumbuhkan daripada tumbuh-tumbuhan yang awalnya di sana penceklik. Belum lagi dia menampakkan daripada hal-hal yang di luar dugaan. Luar biasa fitnahnya itu, sehingga banyak yang tertipu. Siapa yang memusnahkannya? Yaitu adalah Sayyiduna Isa. Bahkan pertempuran antara Nabi Allah Isa lawan Dajjal itu kada saat ketimpasan, kalau jadi kita orang Banjar itu kada saat bertempur betimpas pekelahi. Dajjal itu begitu melihat Nabi Allah Isa langsung langsung meleleh bahalus awakna, sebagaimana garam diletakkan di dalam air, atau dengan istilah lain es batu dianak di bawah terik matahari yang panas kayak harus. Maka Dajjal itu ketika melihat Nabi Allah Isa itu buka, ada suatu berkelahi buka, sampai akhirnya awak bahalus dan dibunuh oleh Nabi Allah Isa alaihissalam. Ini berkat apa? Coba lihat, berkat niat yang solehah daripada seorang ibu. Makanya kita semua ibu-ibu yang hadir di sini tidak menutup kemungkinan mempunyai anak yang soleh yang mempunyai dampak dan pengaruh di daerahnya. Cuma dengan niat. Fakam min galilin kastarat suniyatuh. Yarahullah Haddad, betapa banyak daripada hal yang kecil, tapi dengan sebab niat itu berdampak besar. Kata kodok itu kenapa diharamkan kita membunuh? Buat nama mayar unjun ada boleh pakai kodok. Kenapa alasannya? Cuma satu alasannya, yaitu adalah ketika Nabi Allah Ibrahim dibakar oleh raja pada zaman itu kodok beludah. Akhirnya ditanya, kenapa kamu beludah? Artinya aku beludah untuk memadamkan daripada api. Padahal apa ada ludahan kodok itu? Artinya kopong memadamkan api yang luar biasa besarnya itu.
Kenapa kita disunnahkan daripada membunuh cicak? Karena cicak itu ketika Nabi Allah Ibrahim dibakar, dia meniup api. Pada saat ada tiupannya itu. Tetapi niatnya nang busuk, akhirnya itu dipertimbangkan oleh syariat dan diabadikan momen tersebut sehingga disunnahkan kita membunuh gara-gara niat meniup. Sama ada tiupan cicak tadi. Kodok sebaliknya sama ada ludahnya itu. Tapi dengan niatnya itu dampaknya luar biasa. Wah, nah mudah-mudahan kita diberikan daripada niat-niat yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ibu-ibu di sini dan keluarganya bisa mengandung daripada zuriyah yang salihah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya inilah ujar Allah taala, wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Artinya Allah taala Maha tahu dengan apa yang engkau lahirkan ini. Dan seperti yang kita terangkan, lahdatul wiladah, waktu daripada kelahiran adalah waktu diijabahnya daripada doa. Maka beliau tahu, beliau mengandung daripada buah hati Maryam itu karena beliau berdoa ketika kelahiran seekor burung. Makanya disini apalagi aku nak melahirkan. Akhirnya beliau langsung ketika melahirkan, wa inni samaituha Maryam. Artinya pertama dulu, tadi kan niat yang bagus, berdoa kepada Allah Ta'ala, berbanyak berdoa. Kalau zaman dulu ini perbanyak baca Al-Quran, perbanyak sholawat. Terus yang ketiga, namai anak dengan nama baik. Ketika lahir daripada anak beliau langsung ujar sidin, aku namai anak ulun dengan yang bernama Maryam. Maryam ini bahasa Ibrani lah, bahasa Ibrani yang bujur tapi lain nang wa maqali rahmatan gitu. Itu nang kawai super itu. Tapi kalau Ibrani yang bujur ini, Maryam itu artinya amatullah, seorang perempuan yang mengabdikan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau namai dengan nama yang baik daripada anak beliau. Ini kadang ngaran anak Kajol. Hah? Ngaran anak apa lagi? Artis pun Preti Sinta karena namai anak dengan nama yang baik. Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan kepada kita untuk menamai dengan nama Sayyidatuna Maryam, Sayyidatuna Hanna. Beliau langsung ketika terlahir namai anak dengan nama baik, jangan nama yang macam-macam. Oh, artinya sekira belain juga pada orang berangkap pengganu 3, 4, 5, 6 karena anak sampai di KTP ada muat lagi ngaran anak men. Kan sampai ada panjang-panjang, tapi maknanya bagus. Contohnya Maryam, itu adalah nama yang bagus, bermakna amatullah. Daripada Sri Dewi Ningsih nama-nama maknanya wallahu a'lam apa. Kadang menamai anak karena tahu apa maknanya. Sekalinya artinya apakah ada nang apinya api nang membakar namanya ketika diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Wah kata. Jadi yang ketiga apa tadi? Niat yang bagus, berdoa kepada Allah Ta'ala, dan berdoa ketika hamil tadi, dinamai anak tadi. Nang keempat, karena ini adalah lahdatul wiladah, waktu-waktu diistijabah daripada doa. Hanya melahirkan itu banyak berdoa Allah Ta'ala. Napa jadi sini berdoa akhirnya. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, ulun meminta perlindungan kepada dia terhadap anak ini dan zuriatnya. Jadi kada tanggung-tanggung. Sidin berdoa dengan doa nang bagus. Sidin minta perlindungan kepada Allah Ta'ala atas anak yang baru terlahir dan zuriatnya. Dan seperti yang kita terangkan, ini adalah waktu diijabah daripada doa. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, ujar Nabi Muhammad SAW, setiap daripada anak yang terlahir di dunia ini, mereka diganggu oleh syaitan, ditusuk perutnya. Ada riwayat ditusuk pinggangnya oleh syaitan sehingga dia menangis. Dia meraung tuh, anak menangis. Gara-gara apa itu? Diganggu daripada syaitan. Kecuali dua orang ini tidak diganggu syaitan, yaitu adalah yang pertama Maryam. Yang kedua yaitu Sayyiduna Isa.
alaihi wa ala nabiyyina afdhalus shalah wa azkat tahiyyati wa salam. Dengan sebab apa ini? Dengan sebab doa daripada ibu beliau ketika wiladah. Makanya banyaknya berdoa seperti yang sebutkan kemarin di waktu Maulid. Di antara daripada adat buat habaib, kalau ada orang melahirkan datang ke sana minta doa orang tersebut. Atau berdoa di dekat-dekat daripada orang-orang yang baru melahirkan itu, karena itu adalah waktu-waktu diijabah dan dikabulkannya daripada doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidatuna Hannah ketika tahu ini adalah lahzatus ijabatud doa, beliau langsung berdoa kepada Allah Taala, wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, lindungi anak ini. Ya Allah, ulun minta perlindungan kepada Engkau terhadap anak ini dan zuriatnya daripada syaitan yang terkutuk. Akhirnya Allah Ta'ala lindungi daripada Sayyidatuna Maryam dan Sayyiduna Isa, tidak diganggu oleh syaitan sama sekali. Nah, Nabi Muhammad SAW beliau tidak pernah teledor, dalam artian tidak pernah beliau meninggalkan sedikit pun daripada hal-hal yang penting terhadap kita. Di antaranya beliau ingatkan bahwasanya waktu ketika melahirkan adalah lahzatus ijabatid doa. Maka oleh karena itulah kalau hendak melahirkan itu jangan sibuk hendak nukar bantal kesan anak, hendak lahiran. Artinya punya anak pebinian sudah di ronsen warna pink. Oh, punya anak lelakian kena ini. Kan kita sibuk ngedurnya anak melahirkan ampun, artinya kayak banget nih. Orangnya tukarakan apa namanya ketilamannya, kekelambuannya, bajunya. Padahal mana pun terpakai sebenarnya. Dan terpakainya apa? Oh, menyiapkan ini, menyiapkan itu, menyiapkan ini. Yang pertama kali kita siapkan yaitu adalah persiapan hendak melahirkan yang melindungi anak tersebut daripada gangguan syaitan dan lain sebagainya. Nah, kita diajari oleh Nabi SAW. Ini kan Sayyidatuna Maryam dengan berkat beliau berdoa, yaitu minta perlindungan kepada Allah Ta'ala terhadap zuriatnya dan anaknya itu daripada syaitanir rajim, maka diijabah oleh doa oleh Allah Ta'ala sehingga tidak diganggu. Kita Nabi SAW mengajarkan lebih lagi. Nabi SAW mengajarkan agar anak kita dilindungi daripada syaitan dari ketika awal menikah. Nabi SAW ketika mau berhubungan antara suami istri baca daripada Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja yang membaca daripada doa tersebut maka dari dalam perut sampai dilahirkan dijaga oleh Allah daripada syaitan. Cuma banyak yang teledor. Ada memerhatikan, aku memikirkan foto prewedding, ada memikirkan apa namanya tuh cincin kawin, undangan, tapi hal-hal yang seperti itu, niat-niat solehah ketika hendak kawin dan lain sebagainya kan dipikirkan, memikirkan dekorasi, pelaminan. Yang dipikirkan adalah bekal-bekal yang bakalan menyelamatkan kita daripada syaitan dan lain sebagainya. Wah, kata. Nah, maka Nabi SAW sudah mengajarkan kepada kita daripada persiapan-persiapan seperti itu. Ketika anak terlahir, ulang. Banyak lagi yang diajarkan Nabi SAW. Di antaranya yang penting-pentingnya ini disebutkan. Yang pertama, ketika hanya terlahir, azani anak tadi di telinga kanannya diazani, di telinga kirinya diiqomati, dibacakan daripada iqomah. Amunnya adalah lakian, nang hadir lakian. Amunnya kadang ada buku binian, suruh bidannya sama adani. Makanya penting di sini peran lelakian tadi, peran suami hadir ketika istri hendak melahirkan. Naam, hakala. Siapa kan? Banyaknya berdoa di sana. Artinya libur gawian 2 hari 3 hari kan apa? Karena jadi masalah. Banyaknya berdoa, mudah-mudahan Allah Ta'ala gantikan rezeki yang lebih baik. Digantikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuhu. Jadi apa? Azani di telinga kanan dan diiqomati di telinga sebelah kiri. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man wulida lahu mauludun fa'adzana lahu fi udunihi al-yumna wa aqama fil yusra lam tadurruhu ummu sibyan." Siapa saja yang membaca azan di telinga kanannya, amunnya anak terlahir, baca azan di telinga kanan dan diiqomati di sebelah kiri,
maka anak tersebut tidak bakalan diganggu oleh kuntilanak. Banyak orang sawan artinya malam-malam menangis, anak diganggu kuntilanak, diganggu uyang, macam-macam. Dijagakan oleh Allah SWT daripada musibah. Musibah ini naw minal jin, jin nang menjelma, ya dia menjelma jadi kuntilanak lah, gendrowo lah, apalagi apa namanya, sendal bolong lah, macam-macam. Sawan artinya anak menangis malam-malam, gara-garanya mbah lahiran abut nih gerakan bajunya lah, ini anak begini, topinya ini macam-macam. Pertama kali adzan itu telinga kanan dan telinga kirinya. Terus bahkan Nabi Muhammad SAW langsung beliau turun tangan ketika dilahirkannya Sayyidina Al-Husain, ketika dilahirkan oleh Sayyidina Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, bacakan surah Al-Ikhlas. Handap menjadi renang Al-Ikhlas sebenarnya. Cuma kitanya nang koler mencari ilmu-ilmu nang ini. Kayaknya nang rami ilmu-ilmu kesugihan nang rami itu. Tapi ilmu-ilmu nang ini jarang ada yang merhatikan. Baca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca di telinga kanan. Baca di telinga kanan. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, qara'a fi udhuni mauludin surat Al-Ikhlas. Rasulullah SAW itu membacakan surah Al-Ikhlas di telinga kanan daripada bayi tersebut. Terus lagi disunnahkan lagi baca surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar ila akhirih. Karena ujar ulama, man fu'ila bihi dzalika lam yugaddirillahu alaihi zinan tula umri. Siapa saja yang dibacakan itu di telinganya, maka dia tidak bakalan melakukan perzinahan selama umurnya. Dijagakan oleh Allah SWT. Tahsin minallah daripada perbuatan zina. Padahal nyaman-nyaman dijawabin ini. Naam. Dan diantaranya lagi dibacakan nang barusan dibaca oleh Sayyidatuna Hannah terhadap Maryam apa? Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Itu bacakan. Jelas saya kira-kira. Ini yang pertama kali dibacakan. Apa tadi? Ulang-ulang sekali lagi. Adzan di telinga kanan, iqamah di telinga kiri. Surah Al-Ikhlas ulang di telinga kanan, surah Al-Qadar baru baca wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Maka bayi manapun yang terlahir di dunia ini dibacakan daripada hal tersebut, maka dia terjaga daripada syaitan, terjaga daripada seumpama kuntilanak, terjaga daripada perbuatan maksiat, dan akbarul ma'asi yaitu perzinahan akan dijagakan oleh Allah Ta'ala. Nah, mudah-mudahan keluarga kita, keturunan kita dijagakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya datang jawaban daripada Allah Ta'ala. Karena sidin niat bagus, sidin berdoa, sidin meminta kepada Allah Ta'ala, apa jawab Allah Ta'ala? Datang jawaban, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Ikam minta kepada Allah Ta'ala agar diterima anak ini. Jawab Allah Ta'ala, kada sekedar diminta, kada sekedar diterima, tapi diterima dengan penerimaan yang terbaik. Jelas saya kira, sidin minta apa? Fataqabbal minni, ya Allah, terimalah anak tersebut dari ulun. Apa jawaban daripada Allah Ta'ala? Fataqabbalaha rabbuha, tambahan dari Allah, biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang bagus. Sehingga jawaban ulama, Sayyidatuna Maryam adalah perempuan yang paling elok secara zahir dan batin. Mau segi rupa beliau ataupun akhlak beliau, akhlak yang terbaik. Rupa beliau, rupa yang terbaik. Ibadah beliau adalah ibadah perempuan terbaik, yaitulah Sayyidatuna Maryam. Kenapa? Sidin minta doa Allah Ta'ala seperti yang kita terangkan dari awal, tidak cuma memberi sesuai spek dan standar yang kita inginkan, ditambahi lagi oleh Allah Ta'ala, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Terus apa? Wa anbataha nabatan hasana. Allah Ta'ala tumbuhkan anak tersebut dengan pertumbuhan yang baik, sehingga dikatakan oleh para ulama, sebulannya Sayyidatuna Maryam itu sama setahun bayi yang lain. Sehat bayinya, ketakutan penyakit bayinya.
Kan kita abud ini, abud itu dan sebagainya. Tapi kalau kita mengikuti daripada cara-cara tersebut, insya Allah Allah Ta'ala yang melindungi daripada bayi tersebut. Terus sobat, nah ini yang terakhir, Allah Ta'ala ikam minta diterima, dan aku terima dengan yang terbaik, dan bahkan aku tumbuhkan hal tersebut dengan pertumbuhan yang baik. Terus diberi bonus oleh Allah Ta'ala. Apa bonusnya? Banyak kalau bonus tadi, bercucu Nabiullah Isa dan sebagainya. Dan bonus yang luar biasa, wa kaffalaha Zakaria. Allah Ta'ala utus Nabiullah Zakaria untuk membimbing Sayyidatuna Maryam. Wah, untung benar. Nang ngalih itu ini kita mendidik anak. Abud kalau kita menyekolahkan anak kemana-mana, ini Sidin, ayo bayangkan biarlah Sayyidatuna Hannah ini Tuhan sudah ketika melahirkan, laki meninggal pulang. Dalam artian untuk secara ekonomi, secara kekuatan untuk maharagu anak itu kan ada lagi sudah Tuhan. Tapi Allah Ta'ala sayang lawan Sidin karena beliau luar biasa. Akhirnya banyak Allah Ta'ala, aku beri bonus pulang. Masalah anak tenang. Nabi Allah Zakaria, nabiku nang menggaduhnya. Jadi nang menggaduh Sayyidatuna Maryam dari kekanak-kanakan, ya itulah Nabi Allah Zakaria. Ibaratnya lah kita, ya bisa anak abud dulu nih, nang menyekolahkan sini. Sekalinya tuan gurunya nang datang, artinya aku aja nang menggaduhkan anak itu. Nyaman benar ya loh. Aduh ya menggaduh. Seberatan artinya aku nang menangmu. Beginilah daripada Sayyidatuna Maryam, Allah Ta'ala terima daripada doa-doa ibu beliau, dan beliau akhirnya digaduh atau diimpu dan dididik oleh Sayyiduna Zakaria Nabiullah alaihi wa ala nabiyina afdhalus salah wa azkat tahiyyati wa taslim. Nah, mudah-mudahan perkumpulan ini menyebabkan daripada diijabahnya daripada doa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita daripada tuntunan-tuntunan agar kita bisa menuntun daripada anak kita. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak kami diterima dengan penerimaan yang baik, dan semoga anak kami mendapatkan daripada pembimbing yang baik sehingga mereka tumbuh dengan baik. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak kami dihindarkan daripada segala maksiat, dihindarkan daripada syaitan, dihindarkan daripada perzinahan, dihindarkan daripada segala yang mengganggunya daripada syayatinil jin wal ins. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anahum alaih, waffiqna lil khair wa inna alaih. Allahumma la taj'al hasanatina hasanatan min baqatta waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.